Oke, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Gisela Tahapari selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas sebuah tema. Tema kita kali ini adalah mengenai cinta kasih menjaga kebinekaan. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini tentunya saya saat ini di studio tidak sendiri pemirsa. Saya bersama dengan dua narasumber yang saat ini akan berbagi pengetahuan, berbagi informasi kepada kita semua mengenai bagaimana pentingnya cinta kasih dalam menjaga kebinekaan. Baik, langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan untuk narasumber saya yang pertama. Di sebelah kanan saya ada Bapak Pendeta Hizkia Sukamdi. Beliau merupakan anggota FKUB Kabupaten Malang, Seksi Pemberdayaan. Dan juga ada Bapak Kiai Haji Nu'man Kumaidi. Beliau selaku Wakil Ketua FKUB Kabupaten Malang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, Bapak Hizkia, selamat malam. Ya, mungkin bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu, silakan. Selamat malam para pemirsa. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Kiai Haji Nu'man Humaidi, silakan Pak untuk menyapa pemirsa. Selamat malam para ibu bapak bersama di rumah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, tentunya melalui tema cinta kasih menjaga kebinekaan saat ini, kita berharapkan nanti agar kita semua ini bisa hidup damai dengan berbagai perbedaan sebagai satu kesatuan bangsa. Nah, untuk membahas tema terkait hal ini, Pak, mungkin yang menjadi dasar ini adalah cinta kasih. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan cinta kasih? Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Bapak Pendeta Hizkia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan jawaban, perkenankan kami untuk sebagai landasan kami, saya Pendeta Hizkia Sukamdi, tentunya landasan kami adalah firman Tuhan yang akan kami kutip di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Seorang ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, "Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kata Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia sebagaimana dirimu sendiri. Sesama manusia di sini ialah semua umat beragama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak awal berdirinya NKRI, kebinekaan merupakan kekayaan 300 budaya dan 700 bahasa di Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Forum kerukunan umat beragama harus dipertahankan, dipelihara, diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menjadi perekat dan pengikat kerukunan umat beragama di Kabupaten Malang. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan ini. Di antaranya yang sudah saya lakukan, kerja bakti di Taman Makam Pahlawan Lawang bersama Muspika, pengobatan gratis untuk masyarakat, gerak jalan sehat, FKUB mengadakan penyemprotan untuk pencegahan virus corona, 500 rumah di Desa Turirejo, Lawang. Oke, ya.
Oke, berarti peran FKUB juga sangat banyak sekali Pak ya di dalam Iya. menciptakan dan membangun kerukunan di antara masyarakatnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Iskia. Saya mau ke Pak Kiai Haji. Bapak, untuk prinsip cinta kasih sesuai dengan ajaran yang diajarkan, sesuai dengan keyakinan Bapak, silakan Pak. Bagaimana sih sebenarnya prinsip cinta kasih ini? Kenapa kok harus memang ditanamkan? Ya, terima kasih Mbak Gisel. Jadi para filsawan sekalian, bahwa cinta kasih atau dalam bahasa agama itu, agama Islam rahmat, ya, itu merupakan konsep utama dan pertama sebagaimana tadi juga sama dengan itu ya, yang diajarkan dalam agama Islam. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini juga dengan prinsip cinta kasih. Okay. Mengutus nabinya Muhammad SAW itu juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, juga prinsipnya cinta kasih. Jadi saya kira meskipun saya sebagai orang Islam, saya memandang juga agama yang lain itu sama prinsipnya dalam hal cinta kasih ini. Semuanya menyebarkan rahmat, cinta kasih. Itu semua agama saya kira. Nah, kemudian dalam Islam lagi, tolok ukur keimanan seseorang itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim yang muttafaq alaih, nyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ilai hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian kecuali dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Jadi karena itu saudaranya ini sudah umum sekali, tidak hanya sesama muslim, tapi juga dengan non muslim. Artinya kita sesama manusia itu punya prinsip yang sama. Ya, kata kalau kita punya bapak pluralisme namanya Gus Dur, itu kan luar biasa. Dia itu gak ndelok, tidak melihat siapa agamanya, tidak melihat siapa orangnya, bangsanya. Pokoknya adalah humanisme. Ya, jadi sifat-sifat kemanusiaan yang dilihat. Bagaimana Allah menciptakan semesta ini semata adalah karena cinta kasih. Nah, kemudian ini disebarkan ke seluruh alam dalam bentuk yang benar, ya, sehingga tercapai persaudaraan kerukunan gitu. Dan masalah kebinekaan, jadi memperkuat kebinekaan cinta kasih itu karena memang kebinekaan itu, keberagaman itu keniscayaan. Niscaya, tidak mungkin kita itu jadi satu. Kalau kita lihat banyak, kalau hewan ya kita lihatnya kelihatan kembar-kembar saja. Manusia itu tidak ada satu pun yang kembar. Meskipun kembar identik itu tidak ada yang sama persis. Ya, sampai sidik jarinya pun berbeda. Ya, itu menunjukkan bahwa itu keniscayaan. Lalu Tuhan berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, dia dikatakan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yabkum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah berkehendak, maka satu dunia ini jadikan yang sama sudah, kalau beda di belas. Mungkin kan orang wedok barang gitu ya. Jadi tapi justru bingung nanti malah Pak ya. Justru kalau kembar malah angel. Tapi dijadikan berbeda-beda. Ya, bahkan fahamnya berbeda-beda itu adalah liyablakum, untuk menguji kalian fima atakum, terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Maka poin akhirnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi api-apian, orang ele-elean, ya, saling mengingatkan bukan eker-ekeran. Nah, jadi saling merangkul bukan memukul. Ini yang diharapkan. Allah SWT menciptakan manusia itu begitu. Jadi bermacam-macam itu sebagai suatu keniscayaan. Nggak mungkin satu. Nah, karena itu satu itu adalah visinya, satu hatinya, yaitu dipersatukan. Dalam apa? Dalam akidah yang sama, dalam pemikiran yang sama, dalam ideologi yang sama, dalam suatu negara Pancasila misalnya, ini adalah satu. Nah, itu. Ya, terus ini ternyata juga paham agama ini juga ternyata sama. Terus kemudian diterima di Indonesia karena Indonesia sudah punya. Ya, tadi dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu sejak sebelumnya konsep itu ada, tapi dalam masalah sudah terpatri. Dulu antara orang-orang Nun Sewu, agama yang belum Islam belum datang, Kristen belum datang, yang ada adalah Hindu, Buddha, dan ada animisme, semuanya itu dalam satu bangsa, satu negara. Ya, dalam Majapahit, ya, yang pertama itu yang diungkapkan melalui kitab Sutasomanya Emputan Tular abad 14, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Nah, itu akhirnya meskipun berbeda-beda agamanya, berbeda-beda keyakinannya, kita dipersatukan dalam satu bangsa. Waktu bangsa Majapahit, kalau sekarang bangsa Indonesia, ya, dengan Pancasila sebagai ideologi negara.
Nah, itu yang harus kita rawat, yang harus kita perkuat agar kita bisa abadi sebagai bangsa. Oke, baik. Wah, ini luar biasa sekali nih ya pemirsa, bahwa memang perbedaan itu sudah ada sejak bumi ini mungkin diciptakan nih, begitu ya betul. Bapak ya. Justru dengan adanya perbedaan ini kita diajarkan untuk ayo kita saling melengkapi, untuk bisa kita berbagi, untuk kita bisa menciptakan kedamaian yang ada di dalam bumi ini. Baik, saya mau ke Pak Izky ya. Pak Izky ya, tadi Bapak Kiai sudah menyampaikan perbedaan. Kalau menurut Pak Izky sendiri, bagaimana Bapak memandang sebuah adanya perbedaan ini? Jadi begini, kalau saya bisa lagi ya. Boleh, silakan. Tadi saya teruskan tadi ya mengenai FKUB tadi ya. Nah ini begini, sebelum menjurus ke sana ya, saya teruskan ini saya ya. Pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama antara sesama umat beragama harus dijaga kemurniannya. Oke. Tumbuhnya kerukunan yang harmonis dan terpelihara persatuan bangsa sehingga kehidupan beragama dapat berkembang dengan wajar dan dalam membangun, mengamankan dan melestarikan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam surat Petrus 1 Petrus 5, 8-9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sampai saat ini iblis tidak pernah menyerah untuk merusak kerukunan cinta kasih persekutuan negara Republik Indonesia, merusak kerukunan umat beragama. Sebab itu mari kita lawan dengan iman yang teguh serta berkomitmen NKRI harga mati. Oke, baik. Melawan dengan iman yang teguh ya Pak ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, ini perbincangan kita semakin menarik saja. Kita masih ada segmen selanjutnya, namun jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Mungkin bagi pemirsa saat ini yang tidak dapat menyaksikan acara ini di televisi, jangan khawatir, Anda tetap dapat menyaksikan melalui layar handphone Anda. Silakan melalui streaming yang sudah tertera di layar kaca Anda, ataupun melalui channel YouTube di Dama Televisi. Kami himbau juga untuk Anda pemirsa juga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah ya, untuk tetap 5M, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan tentunya dengan menjaga kesehatan tubuh Anda. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan Manage Your Mind malam hari ini, masih dengan tema Cinta Kasih Menjaga Kebinekaan. Baik, saya mau lanjut lagi ke Bapak Pendeta Hizkia. Jadi Bapak sempat menyampaikan bahwa NKRI harga mati, begitu Pak ya. Mungkin bisa disampaikan atau dilanjutkan lagi. Silakan Pak Hizkia. Ada kata-kata bijak yang mengatakan setiap garis mempunyai batas, lautan punya tepian, gunung pun berakhir pada puncaknya. Tetapi persaudaraan dan persahabatan yang dibangun di atas kasih dan ketulusan, forum kerukunan umat beragama jangan pernah berakhir. Modal mengukir FKUB akan jauh lebih baik adalah kita harus selalu berpikiran positif. Pikiran positif adalah energi. Oleh karena itu, apa yang kita pikirkan akan berpotensi mewujud menjadi kenyataan. Demikian juga mimpi. Keutuhan FKUB masa depan adalah milik orang-orang yang berani bermimpi. Siapa orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut adalah kita semua sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik. Berani bermimpi begitu Pak ya, menurut Bapak ya. Bermimpi. Oke, baik. Saya mau ke Bapak Nukman. Bapak tadi disampaikan sama Pak Hizkia bahwa memang
Setiap garis ada batasnya, setiap lautan ada batasnya. Nah, untuk cinta kasih sendiri, menurut Bapak Kiai, apakah memang cinta kasih ini ada batasnya, Pak? Ya, terima Oke. kasih. Dalam kehidupan dunia, semua hal itu selalu dibatasi ruang dan waktu. Nah, itu ya. Nah, tapi dalam hal cinta kasih, karena itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, maka cinta tanpa batas, seperti cintanya ibu pada anaknya itu kan sudah tanpa batas ya. Jadi betul sekali. Jadi untuk cinta kasih itu tanpa batas, tidak usah dibatas-batasi. Jadi dimaksimalkan. Kalau Anda kata ada angka 100% ya sudah maksimal, tidak jangan dikurangi. Nah, ini penting ya. Karena apa? Karena kembali kepada tadi, semua alam semesta diciptakan karena cinta kasih Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selain itu. Bahkan dalam akidah kami, semua alam semesta ini itu tidak akan tercipta kalau Allah tidak akan menciptakan orang namanya Muhammad SAW. Mungkin juga sama dengan di Nasrani, kalau Yesus tidak ada, mungkin alam juga tidak ada ya. Nah, dalam Islam ya, Allah berfirman dalam surah hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul akhlaq. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, ya, engkau Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan alam semesta. Jadi meskipun beliau diciptakan pada abad 5 atau 6 Masehi, ya, ciptakannya Masehi keluarnya. Tapi diyakini bahwa nur beliau, cahaya beliau telah ciptakan jauh sebelum Adam dilahirkan, Adam dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 2000 tahun sebelum Adam diciptakan sudah ada namanya Nur Muhammad. Nah, nur ini yang melewati sulbinya Nabi Adam, tulang belakang Nabi Adam, melewati Nabi Nuh sampai kepada bapak ibu beliau Abdullah dan Aminah. Nah, karenanya semuanya itu di-create itu semata-mata karena cinta kasih Allah kepada umat manusia. Bahkan nanti kita bisa masuk surga atau tidak itu tergantung dari cinta rahmat Allah SWT. Tidak bisa orang mengandalkan iki amalku akeh, bisa aku saya yakin masuk surga. Tidak bisa. Tetap harus bagaimanapun semuanya itu adalah karena rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada cerita yang cukup menarik ya. Ada seorang di golongan Bani Israel. Jadi dia bisa beribadah selama 500 tahun tanpa henti. Nah, dia terletak di tengah lautan, ada pulau kecil sekali. Pulau ini ada bukit itu mengalirkan air tawar. Nah, kemudian di sana ada pohon delima yang setiap hari mesti masak. Nah, si abid ini, ahli ibadah ini ibadah selama 500 tahun dan dia enak saja di situ. Dia gak duwe dosa kemana. Wong gak tahu ketemu wong, gak tahu wis ibadah tok. Nah, ketika suatu saat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil, kemudian dipanggil oleh Allah, "Hei abid, ini jatah kamu surga. Tapi kamu tahu mengapa aku masukkan kau ke surga?" Lalu dia menjawab, "Karena amalku ya Allah, saya ibadah sujud pada 500 tahun tidak pernah henti." Katanya apa kata Allah? "Kalau begitu kamu silakan malaikat seret dia ke neraka." Loh, kenapa? "Kamu tahu mengapa saya memasukkan kamu ke surga? Karena amalmu." Apa betul karena amalmu? Atau karena aku? Karena aku Allah. Nah, kemudian ya karena aku. Coba perhatikan, siapa yang bikin kamu hidup selama 500 tahun bisa beribadah? Siapa yang menentukan kau berada di lokasi yang sangat terpencil sehingga tidak bertemu dengan banyak hal kecuali hanya ibadah kepadaku? Siapa yang menciptakan air di situ yang kau minum tiap hari dan juga delima yang bisa kau makan tiap hari? Siapa semuanya itu? Ya engkau semuanya Allah. Nah, kalau begitu apa mungkin kamu karena rahmatmu ya Allah begitu itu? Apa mungkin kau masuk surga karena amalmu? Tidak ya Allah, aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Ya sudah, jangan masuk ke surga. Jadi sampai masuk surga pun itu adalah karena kasih sayang, cinta kasih Tuhan. Ya karena itu apapun itu adalah kasih Allah. Oke, baik. Berarti memang sungguh tak terbatas ya Pak ya untuk cinta kasih ini, karena Tuhan sendiri memberikan cintanya ini kepada manusia yang dari awal ini sudah seperti ibu kepada seorang anaknya, seperti itu Pak ya, sungguh tak terbatas. Baik, Bapak, saya masih ke Pak Kiai ya. Pak Kiai, untuk hubungan cinta kasih sendiri ini jika dikaitkan dengan kemerdekaan, dengan kebinekaan, yang juga masih berkaitan dengan perdamaian dan kerukunan. Nah, menurut Pak Kiai ini seperti apa kaitannya antara cinta kasih dengan kebinekaan ini bisa mewujudkan kerukunan dan keberagaman, Pak? Ya,
sekali lagi dalam konsep geografi saya itu bahwa ada antara satu tempat dan lain ada komplementari, saling melengkapi, saling melengkapi satu sama lain. Nah, dengan ada cinta ini, cinta kasih ini, Allah memberikan indikator-indikator yang sifatnya adalah saling melengkapi satu sama lain. Adanya wanita dengan laki-laki itu adalah ya saling melengkapi. Yang satu sodakoh bibit, yang satunya ditempati rahimnya dan akhirnya jadilah kemudian anak seperti kita ini. Nah, itu juga saling melengkapi. Pokoknya kalau kita bisa saling melengkapi satu sama lain, saling menyempurnakan, maka disitulah wujud cinta kasih yang sebenarnya. Nah, ketika seperti itu, maka tidak boleh ada yang bisa menghalangi, yang bisa mengancam kerukunan, kebersamaan satu sama lain. Karenanya apalagi dalam forum FKUB kita itu, di sana kita enak saja, enjoy saja, tidak pernah ngomong masalah kekerasan yang macam ya. Dalam setiap agama itu selalu ada ekstremisitas, ada radikalisme, semua agama ada. Nah, hanya saja ada yang muncul, ada yang tidak ya. Jadi ya ini mohon maaf, contoh saja dalam agama Islam sudah terkenal bom bunuh diri macam-macam seperti itu. Lalu dalam agama Hindu ada kemarin yang membunuh Rajiv Gandhi dan Indira Gandhi itu bukan orang Islam atau orang agama lain, tapi Hindu, ekstremis Hindu. Terus ada di dalam agama Buddha, contoh yang berarti Rohingya yang di Myanmar itu, ya, yang membunuh juga malah banyak juga pendeta-pendeta Buddha. Artinya itu yang keras itu ada di mana-mana. Nah, di dalam agama Nasrani, yang di Kristen kalau di Amerika ada kelompok K3 ya, Ku Klux Klan itu ya. Nah, itu yang dengan salib itu terus dia pokoknya ini yang paling benar, yang harus benar, yang harus hidup. Nah, dalam agama Katolik juga sama saja ya. Jadi adanya IRA di Irlandia, ada tentara Bosco di Spanyol. Nah, itu semuanya adalah juga ekstremisme dalam agama, selalu ada. Nah, hanya saja di mana letaknya? Letaknya agar bisa cinta kasih terwujud kerukunan, saling bisa mengendalikan diri. Jadi kalau mengendalikan diri itu sudah pasti, bukan insya Allah, pasti akan aman. Kalau tidak mengendalikan diri sudah ngamuan. Jadi. Nah, kita untuk bisa ke sana dan tercapai kerukunan, kita tuh biasa dialog, komunikasi. Nah, kalau sudah komunikasi, dialog satu sama lain, maka akan saling paham. Oh, di Kristen itu gini, itu ya dikata gini, di Islam gini, sehingga saling paham. Oh, kalau ada orang Islam begini, kok dungaren nggak mau makan gitu ya? Oh, karena standarnya ada standar halal namanya, dia menyadari, memahami. Tapi kalau tidak begitu, kita akan mudah tersinggung. Karena itu dialog itu penting. Nah, karenanya ketika Pak Yusuf Kalla mendamaikan Ambon, itu kan dengan cara apa? Dialog. Ya dulu. Kemudian beliau sekarang mau diadu ke Afghanistan, apa tujuannya? Dialog. Lalu dialog, komunikasi, bicara dari hati ke hati, maka yang muncul itu sakno, rasa sakno, kasih sayang itu tadi yang muncul lagi, sayang kasih yang lagi. Meski berbeda akan bersatu gitu. Baik. Berarti intinya adalah di pengendalian diri ya Pak ya, dan kita boleh saling belajar, saling memahami dengan yang lainnya seperti itu ya. Seperti saat ini pun saya juga, ini banyak sekali nih pelajaran yang boleh saya ambil dari Bapak Pendeta, dari Pak Kiai seperti itu, dengan adanya tukar pendapat, dengan adanya dialog seperti ini bisa memperkaya pemahaman kita, jadi tidak mudah tersinggung juga seperti itu ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin saya ke Pak Pendeta Hizkia. Baik, Pak Pendeta, mungkin ada yang ditambahkan Pak, silakan. Ya, gini. Jadi FKUB yang kepanjangannya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama, dialah yang menjadi pelaku, ya kita semua warga negara ini, untuk dalam menjaga, dalam berbangsa dan bernegara di negeri ini. Dalam surat Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Jadi hidup ini bukan warisan yang seenaknya kita mau berbuat apa saja.
tetapi hidup ini adalah anugerah titipan Tuhan yang perlu dan harus dipertanggungjawabkan, demi menjaga keutuhan bangsa dan menjaga kekompakan di dalam forum kerukunan umat beragama. Oke, baik. Hidup adalah anugerah, Pak ya. Itu. Saya catat dulu, Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi di Ya. segmen berikutnya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita kali ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Nu'man Humaidi selaku Wakil Ketua FKUB Kabupaten Malang dan juga Bapak Pendeta Hizkia Sukamdi selaku anggota FKUB Kabupaten Malang Seksi Pemberdayaan. Tadi di segmen sebelumnya Bapak Pendeta sudah menyampaikan bahwa hidup ini adalah anugerah ya Pak ya. Mungkin bisa dijabarkan lebih lagi Pak dalam kaitannya dengan adanya cinta kasih untuk kebinekaan. Ini hidup anugerah ini jadi harus seperti apa Pak? Jadi begini, di dalam firman Tuhan juga dalam Petrus juga mengatakan, aku mengangkat kamu keluar dari lumpur dosa kepada terang Tuhan yang ajaib. Jadi kita umat manusia harus sadar bahwa kita ini umat manusia yang berdosa. Okay. Namun oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dengan kasihnya yang begitu luar biasa sehingga dia mengangkat keluar orang-orang berdosa ini kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, di sini merupakan suatu anugerah yang besar dan luar biasa. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam arti kata, kalau kita menyadari hidup ini adalah anugerah, dimanapun kita berada, harus bisa mewujudkan cinta kasih tadi, ya, tidak hanya berteori tentang kasih, tetapi actionnya dalam kasih itu dipraktekkan. Ya, kalau kita banyak bicara tentang kasih, tetapi tidak ada actionnya, itu omong kosong. Ya, jadi kita harus meneladani Tuhan yang begitu cinta kasihnya yang begitu luar biasa. Dia tidak berdosa dijadikan dosa, ya, dan melayakkan kita untuk menerima anugerahnya. Itu luar biasa. Maka dari itu, bila kita menyintai Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Situasi, kondisi bisa berubah. Tidak hanya hari tetapi detik bisa berubah. Tetapi biarlah anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita itu jangan sampai berubah. Itu pengertian anugerah. Oke, baik. Terima kasih Pak Hizkia. Jadi tentunya harus dipraktekkan begitu Pak ya. Tidak hanya kita mendengarkan saja, tidak hanya berteori saja ya, namun bagaimana caranya ya pemirsa Anda juga yang di rumah untuk bisa mempraktekkan rasa cinta kasih ini dengan membantu sesama, menghargai sesama dalam kaitannya dengan kita menjaga kerukunan. Baik, saya kembali ke Bapak Kiai. Pak Kiai, untuk peran agama sendiri ini harus seperti apa sih Pak dalam mewujudkan cinta kasih kepada sesama, tentunya yang tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan keyakinan. Ini bagaimana peran agama sendiri? Mungkin di dalam FKUB sendiri saja ini seperti apa Pak contohnya? Terima kasih. Jadi peran agama dalam mewujudkan kerukunan agar bisa mewujudkan cinta kasih dalam sesama manusia itu sudah jelas. Jadi bahwa satu agama dan agama yang lain kan punya standar gitu ya. Nah, dalam Islam bahwa orang itu diproses mulai dari alam namanya arwah. Dalam arwah itu alam yang masih kumpul semua, semua roh itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di sana sudah ada rohnya mulai dari bapak kita Adam sampai pada orang yang terakhir nanti di hari kiamat. Ini. Oh. Ya, rohnya sudah kumpul. Lalu dalam konsep Islam kemudian dinyatakan alastu birabbikum. Allah bertanya pada roh-roh itu dengan roh kita semuanya. Bukan kau ini Tuhanmu? Lalu qalu bala syahidna. Kita semuanya jawab, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan, Tuhan kami. Nah, setelah itu baru dimasukkan dalam casing kita, yaitu ketika 120 hari dalam kandungan ibu. Ditentukan roh, ditiupkan rohnya, semua roh manusia begitu. Nah, kemudian ya termasuk dalam konsep kita itu rohnya Nabi Muhammad, Nabi Adam, Yesus, itu semuanya juga ditiupkan rohnya, ditentukan 4 hal, yaitu rizkinya, ajalnya, senang tidaknya, dan kemudian jodohnya. Nah, di dunia ini actionnya, setelah itu dalam alam arham, namanya arham rahim itu ya. Rahim itu bahasa lainnya adalah kasih sayang. Ya, karena itu rahim ibu itu adalah tempat wadah kasih Allah SWT dalam alam roh yang kedua. Nah, baru keluar ke dunia ya. Jadi kita itu ini adalah masa di mana kita diuji oleh Tuhan. Jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah dianugerahi kehidupan oleh Tuhan, maka diberikan 2 jalan. Kalau jalanmu lurus, ya kamu nanti pulang balik ke surga. Kalau jalanmu tidak lurus, ya kesasar neraka gitu ya. Nah, karena itu kita hanya tinggal pilih jalan yang lurus atau tidak. Dan itu juga dalam konsep semua agama sama. Jadi ada jalan lurus, ada jalan tidak lurus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang lebih baik, yang paling baik amalnya. Jadi nanti di hadapan seluruh umat manusia ya, di padang mahsyar dikumpulkan di sana seluruh umat manusia, maka ada orang-orang tertentu yang oleh Allah diberikan sebagai ahsan Allah, sebaik-baik amalnya, yaitu sing oleh piala citra aja lah saya. Sekarang ini kita sedang melaksanakan tugas gitu nih, Pak. Untuk melaksanakan skenario nya Allah SWT. Skenario nya ini kita di film oleh Allah. Oleh Allah SWT. Nah, nanti sing cocok ambil skenario itu yang ahsanu amala. Sing gak cocok ambil skenario itu yang keluar jalur, yang bukan yang tidak baik amalnya. Jadi mari kita manfaatkan kehidupan sebagai anugerah ini untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya kepada siapapun ya yang kita temui. Ya itu. Apalagi dalam sudah terkenal itu ceritanya ya. Ketika kita akhlak manusia yang spontan itu adalah akhlak ketika misalnya ada orang kecelakaan, langsung ikut nolong, gak usah mikir. Coba iki sama tuh Islam. Iya betul. Oh, KTP ini Islam. Mana sih takon mana ya? Iki NU Muhammadiyah ngono. Gua sing nolong wong NU, akhirnya Muhammadiyah ojo, lek NU ini sapa? Kelamaan ya Pak ya nolongnya. Iya, mati saja. Betul. Nah, itu berarti tanpa kasih sayang, tanpa akhlak, tanpa moral ya. Nah, kalau moral ya berarti disukai hidup ini dengan sebaik-baiknya, laksanakan kebajikan terhadap siapapun. Wong anjing saja yang dalam Islam disebut najis mughaladz atau najis, itu kalau ditolong ya bisa mengakibatkan seorang pelacur masuk surga. Coba pelacur bisa masuk surga. Bagaimana seorang pelacur sudah maksiat entek-entekan, mari ngono nolong anjing. Waktu itu di sebuah hadis yang sahih ada seorang pelacur yang ngambil minum, airnya kan masuk ya, ada sumur itu ya, masuk dalam sumur ya, lalu minum sepuasnya. Saya tuh naik barang tuh dhuwur, kata ono anjing yang sudah tidak kuat apa-apa, melet-melet itu. Maka dia iba kasihan, lalu dia turun lagi dengan sepatu atau terompahnya kalau orang Arab. Nah, dengan terompahnya dia ngambil, lalu naik terus diminumi air anjing itu sampai anjing itu bisa berdiri lagi dan siap pergi lagi. Nah, setelah itu dia juga minum tentunya. Setelah itu dia sudah pergi. Hanya dengan itu ya, amalnya berarti Pak. Amalnya hanya segitu, maka dia ditolong oleh Allah, akhirnya bisa masuk surganya Allah SWT, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, jadi sakjane gampang dulu. Yang penting tadi itu balik dengan diri, cinta kasih diungkapkan. Sudah. Ya kan amal baik ya. Berarti kaitannya sama dengan yang disampaikan Pak Iskia tadi, dipraktekkan gitu Pak ya. Terus dipraktekkan gitu Pak ya, tanpa memandang melihat keyakinanmu apa, kamu siapa, dari mana ras dan sukumu. Bahkan apa hewan pun gitu itu. Ya. Hewan pun begitu. Sampai Mbah Maimun Zubair yang terkenal dia Jawa Tengah itu yang baru wafat itu, beliau mengatakan kalau kamu lihat semut misalnya dia mau tenggelam di atas air, maka tolonglah dengan jarimu. Barangkali dengan itu Allah akan memberikan
nilai yang luar biasa sebagai bentuk kasih sayang kepadamu. Oke. Semut aja dikasih sayang. Iya, padahal semut ini binatang kecil yang Iya. mungkin kalau dipandang ya tidak kelihatan terlalu jelas begitu Pak ya. Akan mengganggu kadang-kadang. Betul. Betul, tapi justru seperti itu ya pemirsa, amal yang sedikit atau sekecil apapun tuh bisa menolong ya. Berarti Betul, seperti itu iya, Pak ya. iya. Oke, baik. Wah, ini luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi tetap lakukanlah kebaikan, tetap lakukanlah kebajikan dimanapun kita berada selama kita masih hidup di dunia ini begitu Pak ya. Nanti kalau kita sudah tiada, sudah tidak bisa lagi melakukan Iya. amal kebaikan. Baik, Pak Iskia, silakan ada yang mau ditambahkan lagi? Jadi begini, tentang kasih. Oke. Kasih itu bermacam-macam. Kasih akak, kasih filia, kasih eros, dan kasih yang paling perlu dicontoh adalah kasih agape. Yang saya katakan tadi dipraktekkan. Ini seringkali umat manusia ya tidak mempraktekkan sebagaimana mestinya. Dia menolong orang, kembali pada kasih. Aku mengasihi kamu bila kamu. Nah, Bila ada timbal baliknya gitu bila Pak ya. kamu, nah itu ya. Aku mengasihi kamu bila. Nah, ada syaratnya Nah, gitu ya Pak ya, ya. bila. Tetapi yang perlu kita anukan, saya tekankan pada umat. Kasih kita jangan berdasarkan bila. Tetapi kasih kita berdasarkan meskipun. Oke, apapun keadaannya. Apapun gitu ya. keadaannya. Oke. Harus. Oke. Ya. Sebab kalau bila ini masih belum ikhlas. Iya. Iya, betul. Dalam bahasa kira-kira ya, belum ikhlas. Tapi meskipun, lah inilah seringkali itu hari-hari manusia ini pandai berteori mengenai kasih. Oke. Nah, bentuk di FKUB punya komitmen menghargai, menghormati hari raya masing-masing agama. Oke, menghormati hari raya masing-masing agama. Nanti kita lanjutkan lagi Ya. ya, Pak Iskia ya setelah ini. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi Minute Your Mind. Masih ada segmen terakhir. Jangan kemana-mana, pembahasan kita semakin menarik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tadi di segmen sebelumnya Pak Iskia sempat menyampaikan dari FKUB Pak ya. Iya. Silakan Pak, harus seperti apa ini Pak FKUB terhadap perannya untuk menjaga Jadi cinta kasih? FKUB yang sekarang, yang dipimpin oleh Pak Haji Soleh Arifin, itu beliau sangat Islam yang Nusantara. Nah, gitu. Oke, seperti apa ini Pak Islam Nusantara? Islam Nusantara itu Islam yang menghargai, Oke. yang menghormati dari berbagai suku kebinekaan ini. Itu begitu. Saya salut sama Pak Haji Soleh, dan akhirnya semenjak kepemimpinannya beliau, dia membuat komitmen bahwa FKUB harus menghargai, menghormati hari raya masing-masing agama. Oke. Dan itu diwujudkan ya oleh FKUB dalam hari raya apa saja. FKUB membuat banner besar, beberapa biji gitu ya, itu dipasang di daerah-daerah yang strategis. Oke. Itu sebagai perwujudan daripada FKUB itu. Nah ini, nah maka dari itu saya selaku bagian dari FKUB juga harus melestarikan ini. Oke. Walaupun kenyataannya ya di daerah-daerah itu tidak semuanya bisa langsung melaksanakan. Tapi setidak-tidaknya kami menjadi bagian dari FKUB harus pelan tapi pasti Oke. ya untuk agar masyarakat Indonesia ini, warga negara Indonesia ini betul-betul, karena
tidak ada agama dulu 5, sekarang 6. Dan 6 agama ini memang tidak bisa menjadi, masing-masing agama punya satu keyakinan tentang keselamatan, ya kan? Tapi ini bisa diwujudkan dalam kebersamaan ini. Itu seperti contoh tadi itu, ya. Contoh tadi itu kami telah laksanakan, ya, pribadi saya atas nama FKUB, ya. Kami selalu begitu, ya. Terutama dalam masa pandemi ini kami telah wujudkan siapapun, ya. Jadi kasih yang kami tanamkan adalah meskipun, bukan apabila. Nah, kalau apabila masih pilih-pilih, tapi kalau meskipun itu tidak pandang, ikhlas, ya, tanpa mengharapkan syarat atau imbalan apapun, tanpa begitu mengharapkan, ya, Pak, ya? iya, tanpa mengharapkan. Dan kadang-kadang gini, kita kadang-kadang, ya, orang seperti saya, kalau diberi sesuatu oleh Pak Haji Lukman misalnya, apapun yang saya terima, saya otomatis mengucapkan Bapak Haji ini terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Itu. Tetapi seandainya, ini Pak Luban, ya, seandainya saya lupa, lupa berterima kasih, kira-kira ya apa? Lah ini, lah kebanyakan orang-orang ini begini, sudah dikasih itu, otomatis kita ini spontan mengucapkan terima kasih. Ya. Tapi saking senengnya, Terkadang lupa ya? Berterima kasih. Lalu siapa ini, si pemberi ini? Lah, aneh tapi nyata, seringkali bilang gini, wis dikei, ya, gak tahu terima kasih. Lah ini berarti pemberian mereka tadi itu nggak ikhlas. Gitu. Ya. Baik. Berarti tanpa adanya kata terima kasih atau tidak harus ikhlas. Seperti itu, Pak, ya. Ikhlas. Jangan dipertanyakan lagi. Jangan dipertanyakan lagi. Iya. Oke, baik. Itu. Wah, terima kasih sekali ini Pak Pendeta Iskia. Berarti memang memberi ini diharapkan tanpa adanya syarat atau tanpa ada imbalan apapun, ya, pemirsa. Ketika kita ikhlas memberi, nanti diharapkan kita juga akan mendapatkan juga apa yang sudah kita beri, seperti itu, Pak, ya. Kita akan mendapat imbalan juga. Baik, saya mau bertanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai, terkait dengan generasi muda saat ini, Pak Kiai, ini kan sekarang ini zaman yang serba teknologi, yang serba digital. Nah, menurut Pak Kiai, bagaimana sih caranya membina generasi muda yang di zaman serba teknologi ini untuk tetap bisa memiliki cinta kasih dan bisa peduli kepada sesama, Pak? Ya, terima kasih. Jadi, agar generasi muda itu tetap bisa merawat cinta kasih dan juga bisa peduli bersama, maka dalam pembinaan mereka, kita di FKB juga punya divisi khusus atau program khusus untuk pembinaan, misalnya remaja masjid, lalu remaja gereja, itu ya, ada ya, Pak, ya. Terus muda yang antar agama itu juga kita pertemukan, dialog terjadi itu. Jadi pembinaan yang pertama itu dalam bentuk tadi itu saling memahami. Untuk saling memahami ya dialog, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang nyinggung sedikit, tapi itu kan nggak sampai pada menyakitkan. Jadi di mana kalau dalam agama Islam itu begini, kalau agama Kristen begini, itu kita sudah biasakan. Nah, itu penting, ya. Jadi agar kita saling memahami satu sama lain, ya, gak gampang terprovokasi, ya. Kemudian tetap punya pendapat yang bahwa tadi itu, jadi pemberian atau apa yang kita lakukan itu adalah semata-mata tulus. Kalau dalam agama Islam ikhlas hanya semata karena Allah, tidak karena bila-bila tadi itu. Dalam hadis dinyatakan, ya, berilah makan orang yang tidak pernah memberi kamu, berilah mereka itu kalau tidak pernah memberi kamu, lalu sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan denganmu. Nah, kemudian pujilah pada orang-orang yang menghina kamu. Nah, maka tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang hati yang lapang. Nah, itu konsep yang saya kira dalam sewa agama sama ada, dalam Islam itu tadi itu. Jadi jelas-jelas dalam dalilnya, hadisnya sudah nyata. Jadi jangankan pada orang yang memberi, pada orang yang wis
nyatru tonggo gak tahu Nah, nyopo ya tetap diteri. Oke. Tonggo gak tahu ketok lek apa mungkin dia tuh rada wajah yang bemo itu perangutai tapi tetap ramah kepada dia, nyopo pada dia. Nah ini penting, itu bagian dari dakwah ya, Oke. dari mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan. Nah insya Allah kalau demikian, anak-anak muda juga diajari demikian, dilatih untuk demikian, kemudian saling memahami satu sama lain. Insya Allah tidak ada masalah, di belakang kita tetap tadi itu, tetap dalam bingkai kebinekaan dalam Indonesia yang NKRI harga mati Oke. itu. Nah itu bukan sekedar semboyan, tapi betul-betul kita terapkan, kita laksanakan. Bukan sekedar berani perang, ya tidak hanya itu, tapi justru berani untuk mempertahankan negara ini agar tetap dalam kebinekaan, dalam agama yang bermacam-macam kita tetap saling hormat menghormati. Ya tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menghujat satu sama lain ya. Oke, baik. Wah, ini FKUB ini sangat berperan sekali ya tentunya ya pemirsa, banyak sekali kegiatan-kegiatan dari FKUB yang sudah dijalankan. Ya, mungkin kita berharap, sama-sama berharap ya Pak, FKUB ke depan bisa terus lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk bisa menciptakan kedamaian, sama-sama menciptakan kedamaian di seluruh kehidupan bermasyarakat walaupun ada di tengah perbedaan. Sepertinya asik sekali gitu ya tadi perbincangan kita kali ini. Tadi ada Bapak Kiai Haji, ada Pak Pendeta, kita boleh saling bertukar pikiran dari sisi yang berbeda juga, namun sepertinya satu tujuan, cinta kasih ini. Dan biarlah cinta kasih ini terus bermuara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sepertinya sudah tak terasa ada di akhir segmen. Bapak mungkin sebelum perpisahan dengan pemirsa, mungkin bisa memberikan pesan terkait dengan tema kita kali ini adalah cinta kasih menjaga kebinekaan. Silakan Bapak Pendeta Hizkia dulu untuk memberikan pesan kepada pemirsa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri acara ini, saya berpesan kepada pemirsa di seluruh penjuru NKRI ini, marilah kita tetap menjaga keutuhan forum komunikasi umat beragama secara umum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih ya Bapak Pendeta Hizkia. Untuk selanjutnya silakan Bapak Kiai untuk memberikan pesan kepada pemirsa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di closing statement ya. Jadi saya sampaikan bahwa alam semesta ini tercipta oleh Allah SWT karena kasih sayangnya, karena rahmatnya, karena itu kita wajib mensyukuri dan menjaganya, menjaga kelestariannya dengan bentuk apa? Melaksanakan kasih sayang dengan sesama kita, menjaga kebinekaan yang ada dengan saling melengkapi, menyempurnakan, menghormati, menghargai satu sama lain. Nah, kalau sudah demikian tercipta kerukunan, dan kerukunan inilah di mana kita bisa melaksanakan segala proses ibadah iso apik lek padha rukune. Gak merasa wedi, engko oleh sembahyang kok digepuk wong Kristen, aku sembahyang di bom orang ini kan enggak karena kita sudah rukun, wis percaya bahwa saling menjaga satu sama lain. Nah, karena itu ini modal besar kita untuk membangun dan sebagainya mental masyarakat, jiwa masyarakat sampai maupun fisik. Maka untuk bisa mencapai kemakmuran di negeri ini, tiada satu yang lain adalah kita rawat cinta kasih untuk merawat kebinekaan yang kita punya menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang aman, tentram, toto tentrem Karto Harjo, subur kang sarwa tinandur, terus murah kang soro tinuku, dedemit orang dulit, setan orang doyan. Itu Baik. bersatu kita dalam NKRI harga mati. NKRI harga mati. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kiai, Bapak Pendeta Terima kasih. pada
kesempatan hari ini boleh berbagi kepada pemirsa Dhamma TV terkait dengan cinta kasih menjaga kebinekaan. Tentunya kita semua berharap dengan adanya cinta kasih ini, kita berharap kita bisa hidup damai dengan berbagai perbedaan sebagai satu kesatuan bangsa. Baik, pemirsa, saya harus undur diri. Saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di Manage Your Mind episode selanjutnya. Manage Your Mind not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Akhir kata, selamat malam.